Ya, agenda hari ini dengan sosial untuk menyelesaikan problem sosial di Jawa Barat, persoalan kemiskinan, persoalan pembangunan sekolah untuk rakyat, kemudian juga pengelolaan PKH, basis kinerja masyarakat yang dibantunya, kemudian ketemu juga dengan Menteri Kesehatan untuk bicara penanganan pasca banjir dan mitigasi setelah banjir biasanya tumbuh penyakit, kemudian juga menurunkan angka stunting, kemudian menurunkan angka gula, diabetes, angka stroke, angka gagal ginjal, darah tinggi, jantung, stunting, kemudian kematian ibu dan anak yang masih tinggi. Nah, seluruh rangkaian itu kan harus dibuat dalam kerangka dan kinerja yang sangat memadai. Sehingga Bogor ini pusat loh, dulu ini pusatnya kerajaan Sunda. Jadi siapa yang berbuat baik di Bogor, maka dia akan mendapatkan kebaikan di tempat. Dan saya kembali menjadikan Bogor menjadi sentral berbagai kegiatan. Dan hari ini kita fokus juga, kita merehabilitasi berbagai problem lingkungan dimulai dari Bogor, karena hulunya ada di Bogor. Ya. Untuk wacana evaluasi RPJMD Oh, sudah berjalan. Jadi gini, yang pertama adalah evaluasi moratorium. Jadi peraturan gubernur tentang larangan alih fungsi lahan hutan, lahan perkebunan, lahan daerah sungai, lahan pesawahan sudah terverifikasi di Kementerian Dalam Negeri, dan hari Senin sudah bisa ditandatangani. Ada beberapa klausul yang harus dimasukkan. Itu. Terus kemudian yang kedua, Kementerian Perumahan dan Pemukiman juga akan mengeluarkan permen yang sama. Kemudian hari Senin kita ada pertemuan, sudah ada suratnya dengan Menteri ATR, kemudian Menteri PU untuk membahas tadi membebaskan daerah aliran sungai menjadi daerah yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ini simultan nih. Hari ini juga kan Pak Prabowo sudah mulai berkomentar tentang sampah, sesuatu yang selama ini saya soroti. Artinya apa yang dilakukan di Jawa Barat ternyata itu mendapat sambutan arah dan kebijakan program yang hampir sama dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga kita ini bekerja terorkestrasi dengan para menteri, termasuk dengan para Menku, yang pada akhirnya ini akan memberikan kebaikan bagi kepentingan masyarakat. Pak, kalau ada rumah yang punya sertifikat itu gimana? Ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, kalau sertifikatnya di bawah 5 tahun maka dibatalkan sertifikatnya. Kemudian yang di atas 5 tahun maka akan digunakan kerohiman, gitu ya. Jadi itu negosiasi yang berikutnya. Tetapi yang paling penting juga orang bersertifikat, tapi kita harus menyadari dong, sertifikat dulu lahir karena apa, tanahnya tanah siapa, kan ada riwayatnya. Tapi kita tidak bicara itu. Kita bicara hari ini adalah negara harus mulai mengambil alih, memfungsikan kembali seluruh daerah aliran sungai yang itu haknya sungai. Pak. Kenapa? Reboisasi gini. Konsepsi saya tentang sungai adalah satu, dinormalisasi, ya kan? Kemudian kedalamannya dikeruk lagi, dilebarkan, kemudian di pinggirnya ditanamin pohon khas yang menjadi endemik daerah itu. Ya. contohnya Bogor apa coba pohonnya? Nah, bisa bambu. Citerep ya pohon terep. Itu bagus kan? Cilenya ada nggak pohon lenyi? Terkait itu kapan berlakunya Pak? Kalau Senin ditandatangani, kalau Senin diputuskan ditandatangani ya bisa saja. Kan berikutnya tergantung pemerintah pusat bentuknya mau apa. Pak, kira-kira ulasannya yang bakal Sesuai dengan bentangan sungai kan ada aturan bakunya ya. Kategori sungainya kan ada. Oke? Bogor sebagai pusat peradaban sejarah Sunda itu kira-kira ada Ya gini. Peninggalan utama di Bogor yang masih tersisa dan hidup adalah hutan. Itu loh, kalau bicara peninggalan kerajaan Sunda apa sih di Bogor selain batu tulis? Hutan. berarti sampai nangis kemarin itu gara-gara Ya lihat hutan loh, karena bagi saya hutan itu nilai-nilai spiritualitas. Dia menjadi pusat ekosistemnya kehidupan manusia. Masa pusatnya diinjekin kan nggak boleh. Karena gini loh, saya ngomongin ilmu deh.
kata orang Sunda, hutan tuh ada 4. Itu leuweung tuh. Satu ada leuweung tutupan. Itu leuweung yang tidak boleh disentuh, disebutnya taman nasional. Ya kan? Kemudian leuweung titipan. Ini namanya di bawah taman nasional itu hutan lindung. Yang ketiga, leuweung awisan. Kan gitu loh. Ini cadangan. Kalau yang keempat sudah habis, namanya leuweung garapa. Nah, jadi ini areal-areal, kalau dalam bahasa saya area sakral yang tidak boleh diganggu. Jadi saya nangis, kenapa? Kok kamu enak saja sih areal yang kita sakralkan diganggu? Kenapa? Karena ini pusat ekosistem di sini. Jadi kalau ekosistem ini diganggu, maka nanti terganggu seluruh lingkaran ekosistem. Nanti lahir penyakit segala macam. Itu. Nah, jadi bukan jurig ya. Itu ekosistem. Nah, dulu orang tua dulu kita belum bisa menerjemahkan dalam bahasa ilmiah hari ini. Gitu. Jatuh bukan jadi hutan lagi. Kenapa? Ya, kita berfokus areal yang semestinya jadi hutan kembali jadi hutan. Tetapi juga areal yang bisa digunakan untuk garapan tadi, yang ada masalah. Alam ini harus diurus. Gak bisa, alam harus diurus. Kenapa? Saya boleh bercerita deh. Ini kita ini alam, Pak. Kita ini tanah, kita ini air, kita ini udara, kita ini adalah panas matahari, Pak. Yang dirindukan manusia siapapun, rumah segede apapun, berapa puluh miliar bangun rumah, tetap kerinduannya pada 2, ke gunung dan ke laut. Kenapa? Karena itu kecenderungan manusia sebagai bahan habitatnya. Kerinduannya apa? Melihat matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Itu yang dibicarakan apa? Kita ini bagian dari matahari, kita ini bagian dari angin, kita ini bagian dari tanah, kita ini bagian dari air. Kita pasti merindukan dia. Syaratnya satu, negara tidak boleh merusak angin, tidak boleh merusak matahari, tidak boleh merusak air, tidak boleh. Kenapa? Akan melahirkan manusia yang depresi, stres, duit banyak tapi gelisah, duit banyak tapi berubah terus. Saya ngomong gini, Pak, dan tidak berarti saya membanggakan. Saya menekuni itu sudah 20 tahun. 20 tahun saya hidup tanpa obat, 20 tahun saya hidup tanpa dokter, 20 tahun saya tidak pernah berumah sakit, kecuali yang kemarin Pak Dokter Terawan, karena itu bagian servis dia, karena saya menjadi relawan COVID, hidup dan hidup bahagia tanpa istri.